Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Putri Valikatun, 2. Akbar Daka, 3. Faradina, 4. Ramadan Amanu, 5. Laili Magfirah, 6. Cynthia Nurmaliha. Kami di sini akan membahas tentang penggunaan teorema dalam perhitungan integral tertentu dan luas daerah bidang datar. Untuk mengawali pembahasan kita pada kali ini, yaitu tentang penggunaan teorema dalam perhitungan integral tertentu, kita akan mereview teorema yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Oke, dengan review teorema tadi, kami berharap teman-teman telah mengingat kembali materi yang dibahas pada pertemuan sebelumnya. Kali ini kita langsung masuk ke soal ya. Hitunglah integral tertentu 1 min u akar u du dari 1 sampai 4. Diketahui 1 min u akar u du sama dengan i. Yang ditanyakan integral i dari 1 sampai 4. Bagaimana strateginya? Kita ingat teorema substitusi atau teorema 10 dalam PowerPoint ini. Nah, kita misalkan P sama dengan akar U, ekivalen dengan P kuadrat sama dengan U. Lalu kita turunkan yang P kuadratnya, jadi 2P dP sama dengan DU. Kedua ruas kita turunkan, yang U jadi DU, yang P kuadrat jadi 2P dP. Bagaimana penyelesaiannya? Untuk U sama dengan 4, P-nya sama dengan 2. Untuk U sama dengan 1, P-nya juga sama dengan 1. Kita ingat teorema substitusi, yaitu integral f gx g aksen x dx dari A sampai B sama dengan integral f u du dari g A sampai g B. Jadi yang awalnya kan 1 ke 4, kita masukkan ke gx-nya. Pada kali ini gx-nya adalah akar u. Gx-nya adalah akar u. Oke, kita langsung soalnya ini tadi integral 1 min u akar u du dari 1 sampai 4 sama dengan, langsung kita ganti, yang u kita ganti p kuadrat, yang akar u kita ganti jadi p, yang du kita ganti jadi 2p dp. Kita peroleh integral 1 min p kuadrat dikali p kali 2p dp. Batasnya kita ubah, yang awalnya 1 sampai 4 jadi 1 sampai 2. Kita kalikan yang p kali 2p ke dalam kurung, jadinya integral 2p kuadrat dikurangi 2p pangkat 4 dp dari 1 sampai 2. Kita ingat, jika ada integral tertentu fx dx dari A sampai B, kita bisa pecah menjadi integral fb min f A. Nah, kita integralkan dulu kan. Jadi 2/3 P
pangkat 3, 2 per min 2 per 5 P pangkat 5. P nya langsung kita ganti. Kita ingat teorema yang di atasnya ini tadi, yang catatan ini. Kita peroleh hasil seperti ini. Lalu kita operasikan 2 per 3 kali 2 pangkat 3 dikurangi 2 per 5 kali 2 pangkat 5 dikurangi 2 per 3 kali 1 pangkat 3 dikurangi 2 per 5 dikali 1 pangkat 5. Kita peroleh hasil minus 116 per 15. Penggunaan teorema dalam perhitungan integral tertentu dengan teorema dasar kalkulus. Jika f(x) kontinu pada interval tutup AB dan f(x) sebarang antiturunan f(x), maka integral dari A sampai B dari fungsi f(x) dx sama dengan fb fa. Untuk contoh soalnya, jika R anggota K dan R tidak sama dengan min 1, maka tentukan integral dari A sampai B dari fungsi x pangkat R dx. Kemudian penyelesaiannya diketahui R anggota K dan R tidak sama dengan min 1. Kemudian fx sama dengan x pangkat R, kemudian fx antiturunan dari fx. Kemudian ditanya integral dari A sampai B dari fungsi x pangkat R dx. Untuk strategi pengerjaannya sesuai dengan teorema tadi, yaitu menentukan antiturunan dari x pangkat R. Kemudian proses pengerjaannya, antiturunan dari fx sama dengan x pangkat R adalah fx sama dengan x pangkat R plus 1 x pangkat R plus 1 per R plus 1. Maka menurut teorema dasar kalkulus, integral dari A sampai B dari fungsi x pangkat R dx sama dengan fb min fa sama dengan B pangkat R plus 1 per R plus 1 min A pangkat R plus 1 per R plus 1.
Soal selanjutnya, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh fungsi f y sama dengan x kuadrat minus 4, fungsi g y sama dengan 8 minus 2x kuadrat. Bila kita bentuk grafiknya, maka akan membentuk grafik seperti berikut, dengan fx melengkung ke atas dengan puncak minus 4, kemudian fungsi gx melengkung ke bawah dengan puncaknya adalah y sama dengan 8. Kedua grafik tersebut berpotongan di A dan di B, sehingga membentuk sebuah luas daerah yang dibatasi oleh X sama dengan A hingga X sama dengan B. Kemudian kita tentukan di sini C-nya, CI-nya kita tentukan sebagai 0. Kemudian karena CI-nya sama dengan 0, maka fungsi CI-nya adalah 8 dan minus 4. Dengan XI-nya itu adalah 1 dan XI-1-nya adalah minus 1. Kemudian mari kita ingat definisi berikut. Andaikan fungsi f kontinu pada interval a hingga b dan fungsi fx lebih dari 0 untuk semua x di dalam interval a hingga b, andaikan R daerah yang dibatasi oleh kurva y sama dengan fungsi fx dengan sumbu x sama dengan a dan sumbu x sama dengan b, maka ukuran A dari luas daerah R diberikan oleh A limit sigma fungsi fci delta ix dengan norm mendekati 0 dari I sama dengan 1 hingga n jika dan hanya jika A sama dengan integral fungsi fx dari b hingga a diferensial x. Nah, dari definisi tersebut bisa dikembangkan sebagai berikut. Misal, area H atau AH adalah irisan dari fungsi x dan irisan dari fungsi fx dan fungsi gx dengan gx-nya itu lebih daripada fx dan dibatasi interval a hingga b, maka AH sama dengan AG minus AF sama dengan integral gx diferensial x dari b hingga a dikurang dengan integral fungsi fx diferensial x dari b hingga a sama dengan integral gx minus fx diferensial x dari b hingga a, sehingga AH sama dengan integral dari dalam kurung x kuadrat minus 4 dikurang dalam kurung 8 minus 2x kuadrat diferensial x dari 2 hingga minus 2. Setelah diintegralkan menjadi sama dengan dalam kurung 1 per 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 dikurangi 4 dalam kurung 1 per 0 tambah 1 x pangkat 0 tambah 1 dikurang dalam kurung 8 dalam kurung 1 per 0 tambah 1
X pangkat 0 tambah 1 dikurang 2 dalam kurung 1 per 2 tambah 1 X pangkat 2 tambah 1 dengan X, semua X nya ini dari 2 hingga minus 2. Selanjutnya sama dengan dalam kurung sepertiga X pangkat 3 dikurang 4X dikurang 8X dikurang 2 per 3 X pangkat 3 dengan X 2 hingga minus 2. Kemudian yang tadi dalam kurung 1 per 3 X pangkat 3 dikurangi 4X dikurang 8X minus 2 per 3 X pangkat 3 dengan X dari 2 hingga minus 2 sama dengan sepertiga X pangkat 3 dikurang 4X minus 8X ditambah 2 per 3 X pangkat 3 dengan X 2 hingga minus 2. Selanjutnya dihitung lagi dalam kurung sepertiga ditambah 2 per 3 X pangkat 3 ditambah minus 4 minus 8 kali X dengan X 2 hingga minus 2 sama dengan X pangkat 3 dikurang 12X dengan X 2 hingga minus 2. Kemudian angkanya diinput ke dalam X ini sehingga sama dengan 2 pangkat 3 minus 12 kali 2 dikurangi minus 2 pangkat 3 minus 12 dikali minus 2 sama dengan 8 minus 24 dikurangi dalam kurung minus 8 ditambah 24 sama dengan dalam kurung minus 16 dikurangi 16 sama dengan minus 32. Karena dalam luas ini tidak ada yang negatif, maka kan tidak mungkin, sehingga bisa kita simpulkan bahwa AH ini sama dengan 32. Dari perhitungan semuanya tersebut bisa disimpulkan bahwa luas daerah yang dibatasi fungsi X yaitu Y sama dengan X kuadrat minus 4 dan Gx Y sama dengan 8 minus 2X kuadrat adalah 32 satuan kuadrat. Kemudian, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal perhitungan luas menggunakan integral tentu. Soalnya, carilah luas daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan min X kuadrat plus 4X. Diketahui, Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan min X kuadrat plus 4X. Ditanya, luas daerah di antara kedua kurva tersebut adalah. Cara pengerjaannya, pertama, sketsakan daerah di antara dua kurva tersebut. Ini merupakan gambar kedua kurva tersebut. Misalkan, Y sama dengan Gx sama dengan X kuadrat. Jadi, kurva yang berwarna hijau merupakan kurva X kuadrat. Dan Y sama dengan Fx sama dengan min X kuadrat plus 4X. Kurva yang berwarna hitam merupakan kurva min X kuadrat plus 4X. Kemudian kita cari titik potong kedua kurva tersebut. Jika dilihat dari gambar, maka titik potongnya adalah titik 2,4 dan titik 0,0. Kemudian kita gambarkan persegi panjang tegak. Misalkan ini CI, dan ini XI, dan ini XI min 1, maka lebarnya yaitu delta IX. Karena X-nya CI dan berada di kurva GX, maka yang ada di kurva GX, Y-nya sama dengan GCI. Kemudian yang berada di kurva FX, Y-nya sama dengan FCI, sehingga tingginya yaitu FCI min GCI dan lebarnya sama dengan delta IX. Jadi luasnya yaitu FCI min GCI dikali delta IX, sehingga jumlah ukuran N luas persegi panjang adalah
sigma FCI min GCI dikali delta IX di mana I sama dengan 1 sampai N. Selanjutnya, jika A satuan kuadrat adalah luas daerah itu, maka A sama dengan limit delta mendekati 0 sigma FCI min GCI delta IX, di mana I sama dengan 1 sampai N. Kita menggunakan jumlah Riemann, ingat kembali materi jumlah Riemann. Karena limit jumlah Riemann merupakan integral tentu, maka A sama dengan integral fx min gx dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 2. A sama dengan integral dari min x kuadrat plus 4x min x kuadrat dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 2. Jadi kurvanya tadi dimasukkan ke sini persamaannya. Sehingga A sama dengan integral min 2x kuadrat plus 4x dx dengan batas bawah 0, batas atas 2. Yang ini min x kuadrat kan hasilnya min 2x kuadrat. Jadinya A sama dengan integral min 2x kuadrat plus 4x dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 2. Kemudian diintegralkan min 2x kuadrat plus 4x ini diintegralkan menggunakan cara seperti biasanya, sehingga min 2x kuadrat jika diintegralkan menjadi min 2x pangkat 3, dan ini nilai dari 2 sudah dimasukkan plus 4x kalau diintegralkan menjadi 2x kuadrat, dan nilai 2 dimasukkan ke x-nya. 2 dikali 2 kuadrat min 2 per 3, 0 pangkat 3 plus 2 kali 0 pangkat 2. Hasilnya A sama dengan min 16 per 3 plus 8 min 0 sama dengan 8 per 3. Jadi luas daerah di antara kedua kurva fx dan gx sama dengan 8 per 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Carilah luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3 min 2X pangkat 2 min 5X plus 6. Sumbu X dan garis-garis X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Diketahui 1. Y sama dengan X pangkat 3 min 2X pangkat 2 min 5X plus 6. 2. Sumbu X 3. X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Ditanya, carilah luas daerah tersebut. Strateginya, A sama dengan limit sigma fxi delta ix I dari 1 sampai N harga mutlak delta mendekati 0. Itu sama dengan integral fx dx batas atas A batas bawah B. Penyelesaiannya, fungsi f kontinu pada selang tutup min 1 sampai 1 ketika fx lebih dari sama dengan 0 dan fungsi f kontinu pada selang tutup 1 sampai 2 ketika fx kurang dari sama dengan 0. Terus kita bagi menjadi dua bagian, misalkan A1 besarnya satuan kuadrat dalam luas daerah X dalam selang tutup min 1 sampai 1 dan A2 besarnya satuan kuadrat dalam luas daerah X dalam selang tutup 1 sampai 2. Nah, di samping itu bisa dilihat grafiknya itu udah membagi A1 dan A2 luasnya, yaitu A1 itu ketika fx lebih dari sama dengan 0 dan A2 nya itu fx kurang dari sama dengan 0. Nah, karena tadi
sudah dibagi menjadi A1 dan A2, maka A1-nya sama dengan limit sigma fxi delta ix I dari 1 sampai n harga mutlak delta mendekati 0. Itu sama dengan integral fx dx batas atas 1 batas bawah min 1 sama dengan integral x pangkat 3 min 2x pangkat 2 min 5x plus 6 dx batas atas 1 batas bawah min 1. Dan A2 sama dengan limit sigma fxi delta ix I dari 1 sampai n harga mutlak delta mendekati 0 itu sama dengan integral fx dx batas atas 2 batas bawah 1 sama dengan integral min dalam kurung x pangkat 3 min 2x pangkat 2 min 5x plus 6 dx batas atas 2 batas bawah 1. Jika A satuan kuadrat adalah besarnya luas seluruh daerah, maka A sama dengan A1 plus A2, sehingga sama dengan integral A1 ditambah integral A2. Bisa dilihat di situ. Ingat, integral K fx dx batas atas B batas bawah A itu sama dengan K kali integral fx dx batas atas B batas bawah A. Jadi dapat dijadikan seperti ini. Bisa dilihat di situ. Nah, ingat juga integral x pangkat R dx sama dengan 1 per R plus 1 x pangkat kali x pangkat R plus 1 plus T sehingga bisa dijadikan seperti itu. Bisa dilihat di situ. Ingat juga integral dx batas atas B batas bawah A itu sama dengan limit sigma delta ix I dari 1 sampai n P mendekati 0 itu sama dengan B min A. Jadi dapat dijadikan seperti ini. Lanjut. Sehingga dari itu dapat dihitung penjumlahannya dan pengurangannya seperti ini. Dihitung sampai selesai. Sehingga menghasilkan 157 per 12. Jadi, luas integral daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3 min 2X pangkat 2 min 5X plus 6 sumbu X dan garis-garis X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2 adalah 157 per 12 satuan kuadrat. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.